Halo, selamat pagi. Jumpa kembali di channel kesayangan saya, Happy Cuan Saham. Oke, kali ini saya akan sharing untuk belajar saham pemula ya. Oke, kita lanjutkan. Kita harus punya mindset sukses ya. Apa sih mindset suksesnya? Nah, biasanya kita itu sukses itu profitnya besar. Bisa beli rumah, financial freedom, beli mobil, dan lain-lain. Ya, itu untuk tujuan jangka panjang ya. Tapi biar nggak bikin stres, biar nggak trading jadi kacau, karena kita masih proses belajar, maka kita awali kesuksesan itu dari hal-hal berikut dulu ya. Kita mulai dari sukses kecil untuk menuju sukses jangka panjang tersebut ya. Nah, ini Anda bisa dikatakan sukses atau sudah mulai dengan sukses jika satu ya, bisa pilih saham sendiri. Nah, biasanya kan kita beli saham kalau ada news, kalau ada pom-pom, atau lihat di YouTube kayak di YouTube ini ya, HCS ini ya, atau lihat bandar, itu nggak ada masalah ya. Nah, yang penting nanti kita udah bisa screening sendiri, bisa analisa sendiri. Kita lanjut dengan technical, fundamental, atau dari volume bid offer, running trade, terus proxum, dan ya isu-isu news yang valid gitu ya. Nanti kita lebih percaya diri dalam trading ya. Ya nggak masalah sih lihat pom-poman, tapi kita analisa lagi pom-pom itu, nggak sekedar ikutnya nanti saat nyangkut. Nah, kita nggak nyalain yang pom-pom. Nah, kalau untung ya kita lebih mantap lah. Nah, yang kedua apa suksesnya, yaitu rugi udah makin berkurang. Pemula itu biasanya di awal bisa langsung rugi atau langsung untung, tapi habis untung rugi boncos. Nah, itu. Nah, ini jadi kita nanti bisa bandingkan ya, waktu awal dulu ruginya berapa, setelah lama trading apakah ruginya masih banyak atau berkurang. Nah, itu kalau udah mulai berkurang ya udah mulai sukses. Nah, lalu kita bisa lihat ya, indikasi suksesnya itu modal di RDN-nya berkembang. Dulu modal berapa? 10 juta, setelah digunakan naik atau justru susut. Nah, misalkan naik 100.000 atau naik 1 juta. Nah, itu bisa dikatakan berkembang. Tapi kalau udah susut jadi tinggal separuh ya masih belum sukses. Tapi nggak usah khawatir ya, kita coba lagi, belajar lagi ya. Tuh, lalu fokus ke ini ya, kita udah lebih fokus kepada analisa dan fakta di market ya, daripada sekedar harapan ya. Jadi biasanya kan kita beli, wah ini nanti bakal naik, terus begitu turun, nanti pasti naik kok. Nah, itu harapan. Nah, jadi, harusnya kita punya itu ya. Nah, di saat kita beli kok turunnya banyak, ya udah kita cut. Nah, disiplin cut loss. Misalkan naik, wah ini udah naik 1%, 2%, atau 3%, ya kita rasa itu cukup ya. Ini tergantung time frame kita ya. Time frame kita tradingnya yang cepat atau yang menengah, jangka panjang. Ya udah, di waktunya take profit ya take profit aja. Ini nanti mungkin nanti sore ini bakal naik lebih lah. Nah, ini malah keburu kempes. Oke, jadi bisa fokus ya di analisa, itu udah bisa dikatakan mulai sukses di trading saham.
Oke, nah ini tenang saat ada fluktuasi market ya, tidak mudah panik ketika harga turun, tidak FOMO ketika harga udah naik tinggi. Terus saat bullish kita bisa tunggu koreksi ya, atau kita support cicil beli ya. Kita cicil beli, nanti kalau naik atau turun kita tambah lagi, itu average down atau average up ya. Nah terus kita juga udah dikatakan sukses jika udah bisa profit. Nah udah lebih sering cuan daripada boncosnya ya, kita nggak bisa hindari, pasti nggak ada yang 100% cuannya. Adapun ya mungkin frekuensi tradingnya kita nggak tahu berapa kali, tapi yang banyak trading pasti akan pernah mengalami loss dan cuan. Nah ini tinggal mana yang lebih besar, cuannya atau lossnya. Nah itu oke. Nah, ini kan dulu misalkan dulu profit puluhan ribu, nah sekarang udah mulai jutaan ribu, ratusan ribu. Nah, berarti udah meningkat kan profitnya. Ini kalau trader senior itu ada target, biasanya kalau udah kelolaan dananya tinggi itu targetnya makin persentasenya enggak itu aja, dia yang penting di atas kenaikan IHSG kan. IHSG setahun 6% kenaikannya ya, dia dalam setahun harus bisa profit di atas itu, misalkan 8, 10, 13%. Nah itu oke, kita lanjutkan ya. Ini masuk ke psikologi trading ya. Ini penting ya ini ya. Ini psikologi trading ini penting karena pertama kita harus kenali profil diri sendiri ya. Kita di saham ini mau scalping cepet, mau swing, atau mau long term ya, jangka panjang ya. Kalau sibuk kerja ya mungkin baiknya jadi investor ya, jadi untuk jangka panjang kita masuk, kita nggak harus tiap hari lihat. Nah yang penting kita bisa analisa, beli di bawah, nanti menuju harga yang tinggi ya. Kalau ada waktu luang bisa swing trading. Swing trading ini bisa harian, mingguan, atau mungkin bulanan ya. Atau bisa juga menjadi full time trader ya. Full time trader karena waktunya tiap hari ya kita pelototin market, naik turunnya harga. Jadi saat harga naik kita bisa segera take profit, atau saat kempes kita bisa minimalkan resiko dengan cut loss, atau kombinasi one day trading dan swing trading. Nanti kalau masih ini belum ini, kita coba analisa besok bisa take profit di swing trading. Nah ini ya, kita kenali profil risiko ya. Ini ya, kita harus tahu kita cocoknya di mana itu. Misalkan kita scalping sering rugi ya, bisa jadi kita masih belum cocok ya, kita coba ke swing trading. Atau kita bisa ini ya, proporsional ya, kita bagi RDN-nya 70% misalkan untuk swing, dan 30% untuk one day trading. Selain itu biar nggak kacau psikologisnya, kita pisah akun sekuritasnya untuk masing-masing tipe tradingnya ya. Misalkan untuk swing ya, kita bikinkan RDN sendiri, lalu untuk one day tradingnya kita bikin baru lagi, jadi terpisah. Nanti dana swing nggak bakal keambil untuk scalping ya. Biasanya kalau jadi satu, wah ini harusnya alokasi investasi dan swing. Ini karena udah pengen scalping, nah ini buru-buru di TP dan dimainkan scalping malah boncos. Nah akhirnya
menyesal. Oke, ya intinya apapun ya, pilihan kita ya. Ini intinya cuan, yang penting cuan, tapi mana yang cocok ya kita kenali diri kita sendiri ya. Oke, ini lanjutkan nervous saat beli saham. Nah, ini biasanya kita wah ini beli kagak, beli kagak. Ini kita bisa atasi dengan menggunakan trading plan. Jadi kita sebelumnya udah tahu jadi kapan saatnya beli, area take profitnya di mana, cut lossnya berapa. Jadi belajar swing dulu, atau kita beli sore jual pagi, nanti baru kita masuk ke one day trading atau scalping, karena ini tingkat itunya lebih tinggi ya. Nanti jam terbang yang tinggi itu juga membantu ya untuk meningkatkan ketenangan kita dalam trading saham. Oke, kita nanti juga harus bisa kontrol emosi ya. Jadi jangan greedy, misalkan udah take profit di 2%, ternyata di bawah terbang, udah tenang aja, nggak usah FOMO ya, nggak misalkan buru-buru masuk lagi, ntar malah bisa rugi ya. Cuman kita untuk ngatasi takutnya kecepetan TP ya bisa, misalkan ini TP 50% dulu, nah nanti kalau naik lagi sisanya itu baru kita TP ya. Tapi kalau misalkan ternyata kempes ya buru-buru kita jual, hajar kiri aja. Terus misalkan kita lagi sibuk banyak kerjaan offline, atau ya mungkin lagi disuruh bersih cuci piring. Ini kan buat yang masih muda-muda kan, bantu orang tua ini ya, jadinya nggak bisa fokus trading ya, stop dulu tradingnya, kita benar-benar luangkan waktu khusus ya, sesuai dengan style lagi ya, untuk scalping, swing, atau jangka panjang investing. Dan ini ya, kita nggak perlu dendam atau baper ya, ini karena kita harus sudah antisipasi ya, target lossnya jelas ya. Jadi kita nggak akan aku kok loss segini ya, kok lossnya 20%. Nah, ya karena kita nggak ada target loss. Misalnya target loss kita batasi 3%, ya udah, apapun sahamnya loss 3% udah cut. Terus misalkan kita udah beberapa kali trading kok ternyata loss terus menerus beruntun, itu ya mungkin awake lagi gak enak iku. Iki awake ini not your day, not my day. Nggak apa-apa, break dulu aja 1-2 hari, nggak usah trading, nanti kita coba lagi ya untuk memutus rantai loss beruntunnya. Break. Oke. Dan kita nggak usah FOMO ya, hindari takut ketinggalan kereta, karena ya market itu akan ada terus ya, dia selalu ada, nggak kemana-mana. Nanti kalau ada yang naik kita udah ketinggalan ya, nanti masih bakal ada emiten lain yang juga bakal naik ya, kita santai aja, kita amati peluang cuan itu tiap hari ada. Enggak, kalau ini udah cuan besok nggak ada cuan lagi, enggak kayak gitu, pasti ada yang cuan ya. Cuman kalau memang ya besar kecilnya ya berpeluang juga. Misalkan nggak usah FOMO lah intinya ya. Nah, ini kalau kita mau masuk, misalkan wah ini udah naik, ini bener nggak kita mau beli ini ya, kita pikir masa-masa paling minimal kita
tarik nafas dulu 3 detik. Yakin? Oke, bye. Bukan buy dada ya, beli ya. Oke, set. Nah ini ya, ini inting ini ya, ini pola gerak naik turun saham. Nah, saham-saham dari satu sektor itu biasanya geraknya barengan ya. Contohnya apa ya, INKP sama TKIM ya, itu saham kertas. Kebetulan dia memang afiliasi ya. Kalau sahamnya INKP naik ya, TKIM itu harusnya juga naik. Apalagi Indofood ya, INDF dan ICBP. Nah itu juga biasanya beriringan itu. Salah satu turun, lainnya biasanya juga akan turun. Nah, ada contoh apa, agro dan bris di sektor yang sama kan ya, atau di sektor konstruksi ada Wika, PTPP itu ya biasanya naiknya barengan. Biasanya satu sektor itu kalau naik bareng, atau dari sektor batu bara gitu. Terus kita juga bisa analisa pakai itu ya, harga sama volume itu ya. Kalau harga naik, volumenya juga naik, oh berarti itu saatnya beli. Nah, atau harga naik, volume turun, nah itu artinya saatnya jual, sell on strong. Nah kalau harga turun, volume naik, itu berarti saatnya cut loss ya, saatnya jual. Lalu kalau harga turun, volume juga turun, nah ini malah justru waktu beli saat apa, BOW ya, buy on weakness. Oke, kita lanjutkan money management. Ini penting ini ya, ini sangat penting sekali ya. Tidak ada yang baku ya, rumus bakunya nggak ada, cuman kita kasih sedikit gambaran ya. Money management ini gimana sih ya? Idealnya ya ini kita pakai uang dingin ya, bukan uang mungkin hasil pinjaman atau apa yang kita harus tiap bulan tuh harus mengangsur ya. Kita nggak dikejar-kejar cicilan atau apa ya, itu memang benar-benar uang dingin yang bisa kita pakai. Misalkan ada loss ya, kita nggak bingung buru-buru untuk ngembaliin ya. Ini penting, ini idealnya ya. Terus lalu jangan all in di satu RDN ya, maksudnya jangan all in dimasukkan semua ke RDN ya. Kita tetap diversifikasi lah, nggak semua di saham. Mungkin ada yang kita tabung untuk cash, untuk sehari-hari, atau yang misalkan kita ada untuk rencana beli apa gitu ya, kita sisihkan. Jangan semua dimasukkan all in di RDN, karena kalau ada apa, sesuatu musibah di RDN, kita masih ada dana di tempat lain. Dan kalau udah di RDN, kita jangan all in di satu saham ya, bisa diversifikasi ya. Ya ada sih yang udah pengalaman itu, ada main di satu saham aja ada, tapi jarang. Nah ada yang cuman di BBCA. Nah, biasanya sih minimal 2 atau 3 lah. Kayak apa ya, misalkan di MPMX sama MTDL sama BBRI ya, itu udah sektornya juga udah berbeda juga kan. Jangan di satu sektor juga, soalnya kan naik turunnya barengan, nanti yang satu turun ya turun semua. Ini tidak bagus ini. Terus kita bagi ya, untuk porsi untuk emitennya kita bagi sama rata ya. Misalkan ada dana 10 juta untuk beli 4 saham ya, kita alokasikan sama, misalkan 2 juta semua atau 2,5 juta semua.
Oke, selanjutnya kita money manajemennya rutin ya, ambil profit dari RDN. Kita modal awal di RDN berapa? Misalnya 10 juta. Nanti di akhir minggu kita udah profit 1%. Ya, yang 1% itu ya, misalkan 10 juta 1%-nya berapa ya? 100.000 ya. 100.000 ya udah 100.000 kita transfer ke rekening kita. Jangan dibiarkan di situ, biar psikologinya enak, kita terjaga di modal 10 juta. Cuman kalau yang memang nggak butuh-butuh banget, masih ya sangat dingin, ya nggak masalah, itu diputar lagi, digulung lagi di RDN buat modal. Tapi sebaiknya sih biar kelihatan lah hasilnya itu. Kalau kayak gitu kan nggak kelihatan, nanti tiba-tiba RDN-nya loss aja. Nah, kemarin padahal udah sempet profit, nah, profitnya belum sempet diambil, nah, kan jadi rugi dong. Kalau udah diambil kan berarti udah ya minimal udah dapat profit lah. Kalau misalkan nanti pokokan RDN-nya dicairkan, ya udah pernah profit. Ini swing di 3 sampai 4 saham. Boleh nanti kita kasih simulasinya ya, untuk money management swing di 3 sampai 4 saham. Ini dia ya, swing di 3-4 saham. Contohnya kita mau beli 4 saham, TLKM, Pegas, Wika, Eses ya. Ini contohnya modal 10 juta. Nah, ini money manajemennya gimana? Ya, kita bagi rata, kita invest 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Itu 50% ya. Sebenarnya kita bagi 4 ini ya sekitar 4 jutaan kan. Kita masukkan 2 juta dulu. Nah, nanti yang 50% untuk apa? Untuk antisipasi kalau harga turun, ya kita average down. Kalau ternyata naik ya nggak apa-apa, ya kita masukkan juga untuk average up. Gitu ya. Ini ya contohnya tadi ya. Ini juga sektornya kan juga udah beda kan, Telkom, PGN, Energi, Wika, konstruksi, hardware di komoditas ya, retail. Oke. Nah, ini trading plan. Kita masuk ke trading plan. Jadi sebelum beli saham kita harus siapkan watchlist. Ya, kita screening malam-malam. Kita terserah sih, analisanya bisa technical, fundamental, ada bendarmologi. Nah, ini itu kita tentukan nanti area belinya di berapa, TP di berapa, CL di berapa. Jadi contohnya untuk saham kios, kita plan beli di 710 sampai 715. Nah, nanti area TP-nya 2 tik atau 3 tik di 720 atau 725. Nah, nanti misalkan tidak sesuai dengan harapan kita, turun, nah kita cut loss di angka misalkan 700. Nah, jadi udah siap. Ini nggak apa-apa kalau perlu bikin oret-oretan ya di notepad atau di buku, di kertasnya. Jadi saat nanti market buka, ya kita udah siap. Oh, ini kalau aku beli ini, belinya di sini. Nanti ambil profitnya di angka ini ya. Ini harus disiplin ya. Kita udah susah-susah bikin watchlist sama apa yang kita screening, kita bikin trading plannya, saat market masih tetap kacau balau, panik sana sini. Ini ya. Terus misalkan udah trading plan sini, harganya udah terbang, kita nggak dapat barang, ya nggak apa-apa, santai aja. Coba lagi, nanti screening lagi, besok beli lagi apa. Atau tadi udah ada cut loss-nya, ya waktunya cut loss, kita cut loss aja. Jangan nunggu udah
loss 20% baru bingung, waduh ini gimana cut lossnya ini. Nggak, mumpung masih sesuai plan sana 3%, 5%, kita udah siap cut loss aja, nanti enak ya, nanti dananya kita bisa putar lagi di saham yang lain daripada ngendon di situ nunggu harapan hampa. Bukan PHP ya, bukan harapan palsu, tapi udah hampa. Kalau palsu masih ada barangnya, ini harapannya ini hampa. Oke, jadi kita harus disiplin ya. Disiplin itu nanti bisa meningkatkan peluang kita untuk lebih cuan dan mengurangi boncos kita. Nah, ini saat off market ya, udah off market ya, kita screening lagi, bikin foto lagi, analisa lagi ya, bikin trading plan lagi buat besok ya. Oke, itu ya. Jadi tadi ada mindset suksesnya ya, kita nggak usah ada sukses jangka panjangnya. Oke, kita nggak usah mulu-mulu, tadi kita sukses yang kecil-kecil dulu lah, yang masih masuk, bisa dijangkau dalam jangka pendek. Terus psikologi tradingnya tadi ya, kita mau swing, mau scalping, mau itu ya, kenali resikonya. Oke, lalu ini ya, money management juga. Nah, ini kita atur di mana money management. Nah, kita berapa sih RDM kita untuk beli saham di di sektor yang sama, sebaiknya gimana, untuk breakdown alokasinya seperti apa, gitu ya. Dan trading plan ini penting ya, karena itu yang akan kita eksekusi ya. Yang terakhir itu disiplin eksekusinya ya. Ini kan semua teori dan ya rencana-rencana yang kita persiapkan ya, kalau tidak kita eksekusi ya, kita nggak disiplin eksekusi, jadi percuma. Oke, terima kasih ya, dukung terus ya channel ini dengan like, comment, and subscribe. Oke, kalau masih ada yang belum jelas, komentar aja, atau gabung di grup tele ya, ada di deskripsi. Nanti kita bisa belajar bareng ya, sharing-sharing dengan yang udah pengalaman. Ada kok yang itu cuman monitor 3 saham aja ya, dia cuan di 3 saham itu aja. Bisa lah sharing-sharing di grupnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy ya. Dadah.